Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian semuanya. Selamat datang di channel Kampung Santri. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang telur ceplok ya. Oke teman-teman, telur ceplok itu kalau dimakan oleh orang yang punya masalah lambung sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah sekali lagi, terutama jika telur itu diolah dengan cara yang tepat. Dalam hal ini adalah telur ceplok, berarti telur itu dimasak dengan cara digoreng ya teman-teman ya. Tentu memasak telur ceplok ini harus hanya cukup memakai bumbu garam saja ya teman-teman ya, nggak usah pakai cabai ataupun bubuk merica, ataupun nanti waktu makannya dikasih saus sambal, dikasih apa namanya itu saus sasetan atau yang lain. Tentu lain ceritanya teman-teman ya. Kalau memang itu bisa membuat sakit lambung, tentu bukan dari telur ceploknya, karena telur ceplok pada hakikatnya itu aman ya, sebenarnya aman. Hanya saja jangan dirutinkan ya teman-teman ya. Jangan terlalu sering dan jangan dirutinkan. Yang nggak bagus itu bukan di putih telurnya tetapi di kuningnya. Karena apa? Kadar lemaknya sangat tinggi. Buat orang yang punya masalah klep lambung ya, yang punya masalah dengan GERD, klep lambungnya sudah lemah, dengan dengan hasil diagnosa dokter dari hasil endoskopinya itu ditemukan bahwa klep lambungnya ini sudah lemah, tentu itu akan semakin memicu teman-teman ya. Karena apa? Klep lambung ini lemahnya itu biasanya itu jika dia tuh terkena lemak ya, lemak tinggi berupa seperti contohnya kuning telur ataupun kuah-kuah ya, kayak kuah bakso, kuah soto daging, kemudian kuah ataupun kuah rawon mungkin ya itu ya. Jadi kuah-kuah yang berlemak tinggi itu bisa membuat katup menjadi lemah. Akibatnya apa? Asam lambung menjadi naik, uap lambung menjadi naik, dada terasa sesak, terasa itu kayak terhimpit ya, kemudian panas, kemudian tenggorokan juga kena, gigi pun bisa jadi terkena juga, lidah pun menjadi putih. Itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke masalah telur ceplok ya. Telur ceplok itu sebenarnya aman ya, dengan syarat makannya itu nggak usah pakai merica bubuk, nggak usah pakai sambal-sambalan ya, sambal biasa, sambal kecap, sambal tomat ataupun sambal sasetan, sambal botol, nggak usah ya. Itu aja teman-teman ya. Dimakan pakai nasi hangat itu nikmat sekali ya. Terus kemudian jangan banyak-banyak makan kuningnya. Saya sendiri setelah saya menjalani pengangkatan kantung empedu ya, itu saya disarankan agar mengurangi lemak ya, karena dulu memang saya sering sekali makan telur ceplok ini teman-teman ya. Satu hari bisa sampai satu, kadang dua, selama mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun gitu ya teman-teman ya. Jadinya seperti ini teman-teman ya, lambung bermasalah, kemudian kena ke empedu juga seperti itu teman-teman ya. Sekarang kalau makan telur ceplok itu nggak ceplok aja, telur rebus pun juga begitu teman-teman ya. Saya makannya itu nggak pernah saya habiskan kuningnya, mungkin sekitar separuh atau kadang nggak sampai separuh, itu saya sisakan, nggak saya makan ya, saya makan sedikit aja. Untuk putihnya saya selalu menghabiskan ya. Sekali lagi kembali ke telur ceplok, silakan teman-teman konsumsi, asalkan jangan tiap hari, jangan tiap makan ya. 2 hari sekali tidak masalah ya, 1 hari 1 butir atau 2 butir tidak masalah ya, untuk pagi dan malam. Yang penting jangan dihabiskan semuanya kuningnya ya, kuningnya jangan ya. Kemudian ketika akan memakannya, tempeli dulu ya telur ceplok itu dengan tisu ya, agar minyaknya nggak terlalu banyak yang tertelan ya, karena juga nggak bagus untuk lambung dan tenggorokan. Itu aja dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.